Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Kampung Makassar dan jemaat Kepaduri yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan setiap kami, jemaat-Mu yang menaruh harap kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, dalam situasi yang sepertinya sulit bagi kami semua, namun kami tetap ingin meninggikan Engkau, kami ingin tetap memuji Engkau dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Kami mulai ibadah kami di dalam nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan tetap bersukaria, namun aku akan tetap bersuka cita, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena Dia yang menyelamatkan dan Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekalipun suasana sulit, sepertinya membatasi segala macam aktivitas kita, namun kita tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tiada berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasanya tidak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Karena Yesus menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasanya tiada berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasanya tidak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Namanya amat kuasa,
Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Sampai saat hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah pimpin ibadah kami. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami merasakan hadirat kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau pimpin terus kami Tuhan, di perjalanan hidup kami ya Tuhan. Walaupun di luar suasana mencekam Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi dan berkati dengan kuasa yang maha tinggi Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang ada di Kampung Makassar, memberkati jemaat-Mu yang ada di Kepaduri. Beri mereka kelegaan, beri mereka kekuatan, beri mereka pengharapan Tuhan, dan beri kami semua jawaban Tuhan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kemurahan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus di minggu yang pertama di bulan April ini, mari ya sama-sama kita mau mendengarkan ya firman Tuhan lebih dahulu. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat GPDI Kampung Makassar, jemaat GPDI ya Kepak Duri, kita tahu bersama bahwa pada umumnya manusia tidak mau menderita, bukan? Tetapi firman Allah katakan,
kepada kamu dianugerahkan atau dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Kita tahu pada hari-hari di mana dunia sedang mengalami penderitaan, ya dalam bentuk kecemasan yang disebabkan dengan pandemi, ya virus yang cepat menyebar dan membawa kepada kematian. Ini yang dinamakan penyakit sampar. Ini yang dikatakan penyakit menular. Dan firman Allah telah mencatat bahwa menjelang kedatangan Tuhan, hal-hal seperti ini harus terjadi, harus digenapi. Ya, kata harus di sini ya tidak bisa ditawar-tawar. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari ya kita sikapi ya keadaan ini dengan benar. Ya, tadi jelas firman Allah yang berkata bahwa kita dianugerahkan, kita dikaruniakan, bukan hanya percaya, tetapi kita juga harus ya menderita. Ya, kita menyikapi keadaan ini ya dengan benar, ya dengan tetap semangat, ya jangan sampai kesusahan-kesusahan yang sedang kita alami pada hari-hari ini membuat kita patah semangat, membuat kita ya menjadi lemah. Ya, firman Allah dalam Roma 12 ayat yang ke-12 katakan, ada bagian kata yang dikatakan atau dicatat oleh firman Tuhan, sabarlah dalam kesesakan. Siapapun kita yang ada pada hari-hari ini, kita semua sedang diliputi dengan kecemasan. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus mengerti bahwa ketika penderitaan itu datang, maka itu adalah anugerah, yaitu merupakan ya karunia yang Allah berikan kepada kita ya sebagai orang-orang percaya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dengan jelas dikatakan di sana bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan ya kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Semua terjadi sepengetahuan dari Tuhan. Justru di balik semua ini ya kita akan melihat bahwa Allah akan menyatakan ya kemuliaannya untuk bangsa-bangsa, ya untuk kita khususnya sebagai umat ketebusannya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bersabar ya dalam kesesakan, sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita melihat buktinya, bukan? Terbangunlah mezbah doa dalam keluarga umat Tuhan. Terbangunlah orang-orang ya yang mau memperhatikan, mempedulikan ya mereka yang butuh dibantu, mereka yang butuh diperhatikan. Di balik semua ini kita melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan ya dinyatakan. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri ini, yang ada di Kampung Makassar. Biarlah ya kita tetap semangat. Kita harus terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita melihat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ya,
Jelas dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Roma 8 ayat yang ke-18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Sekalipun mungkin batin kita merasa menderita karena keadaan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Tetapi ketika kita melihat kepada kebenaran firman Allah, bahwa kemuliaan yang lebih besar itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita, melebihi penderitaan yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Itu sebabnya ada nasihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jelas dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab di balik pencobaan itu ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menyikapi keadaan yang sedang terjadi pada hari-hari ini dengan melihat kepada kebenaran firman Allah. Kita melihat contoh seorang tokoh yang bernama Ayub. Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh Ayub adalah penderitaan yang luar biasa beratnya, bukan? Baik orang Kristen maupun non-Kristen sudah mengetahui persis bagaimana cerita bahkan pengalaman yang dialami oleh Ayub. Penderitaan yang luar biasa beratnya yang dialami pada waktu itu, mulai dari hartanya. Kalau kita baca pada kitab atau buku Ayub pasal yang pertama, kita melihat di sana bahwa pertama hartanya ada sekian banyak harta, ada sekian banyak binatang-binatang, kepunyaannya itu merupakan harta, kekayaan daripada Ayub. Apa yang terjadi? Firman Allah mencatat di sana, ada orang yang merampas harta daripada Ayub. Kemudian selanjutnya anak-anaknya juga mendapat musibah. Pada waktu itu mati karena musibah terjadi pada waktu itu. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Kita tahu bersama bahwa kesehatan Ayub dari batok kepalanya sampai ke ujung kaki penuh dengan luka-luka, penuh dengan borok, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah tahu ini merupakan satu penderitaan yang cukup berat yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Istrinya berkata, apakah engkau masih mau tetap bertahan dengan kesalehanmu, dengan kesetiaanmu? Apakah engkau masih mau bertekun dalam kesalehanmu? Sebab kalau kita baca dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang pertama, ada 4 hal yang positif yang dimiliki oleh Ayub. Dikatakan oleh Alkitab, Ayub adalah orang yang saleh.
Ayub adalah orang yang jujur. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Ayub adalah orang yang menjauhi segala jenis kejahatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, selama ini sudah dilihat oleh istrinya, orang yang paling dekat ya dengan Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang setia, orang yang tekun. Itu sebabnya ketika istrinya melihat ya 3 hal itu terjadi, mulai dari hartanya habis, anak-anaknya meninggal, kesehatannya terpuruk, dan istrinya mulai berkomentar, apakah engkau masih mau bertahan, ya, masih mau bertahan di dalam kesalehanmu? Bahkan dikatakan kalau kita baca selanjutnya, sahabatnya pun yang meninggalkan Ayub pada waktu itu. Sebenarnya wajar kalau istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kemudian tidak sampai di situ, istri Ayub katakan, kutukilah Tuhan Allahmu. Beda pandangan Ayub dengan pandangan istrinya, bukan? Ayub ya menyikapi penderitaan yang dia alami itu dengan matanya tertuju ya kepada Allah yang besar. Tetapi beda istri daripada Ayub menyikapi penderitaan yang dialami ya oleh Ayub suaminya itu, ya, sehingga istrinya berkata, kutukilah Tuhan Allahmu. Ayat 2 dalam Ayub pasal yang ke-42, Ayub berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia tahu hal itu, sehingga ya Ayub dia mau tetap bertahan. Sekalipun istrinya, orang yang paling dekat, ya tidak memberikan semangat. Ya justru istrinya katakan, kutukilah saja Tuhan Allahmu. Ya, tetapi Ayub ya dia tetap semangat, dia tetap bertahan sebab penderitaan yang ia alami ya pada waktu itu. Ayub tahu persis bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara ya, dan tidak ada ya rencana Allah yang gagal. Ayub menyikapi penderitaan, pergumulan yang luar biasa beratnya itu ya dengan baik, ya, dengan memandang kepada Tuhan. Sekalipun sebagai manusia ia pun tidak luput ya dari kekurangan. Ya sebab setelah ia sadar, dikatakan oleh firman Allah, ya dia minta ampun ya sama Tuhan. Penderitaannya ya, maka Allah dikatakan pada ayat yang ke-42, Allah pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat ganda. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada itu. Ya puji Tuhan, ya Ayub ya bisa hidup, ya dikatakan pada ayat yang ke-16, Ayub masih bisa hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Ayub menikmati ya umur yang lanjut. Sebab apa? Sebab dia menyikapi ya penderitaan yang cukup berat yang dia alami, tetapi dia tetap ada semangat. Dia tetap ya bertahan dalam penderitaannya. Kita melihat ada sekian banyak orang pada hari-hari ini, ya mereka patah semangat,
ya kita tahu bersama sudah viral di media sosial, Menteri Keuangan Jerman bunuh diri ya karena khawatir, putus asa karena dampak virus corona ini. Bapak Ibu Saudara bisa melihat terlalu banyak orang-orang yang menjadi depresi ya karena ya mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir dengan apa yang sedang melanda bangsa-bangsa ya pada hari-hari ini. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari angkat imanmu, sikapi apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini dengan melihat kepada kebenaran firman Allah. Ya, Ayub dia melihat, dikatakan tadi bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Ya, Allah sanggup memulihkan dan itu sudah terbukti. Pada pasal yang ke-42 Allah memulihkan ya keadaan Ayub. Ya, bahkan dikatakan di sana 2 kali lipat ya Tuhan memberkati Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi memang ini semua harus terjadi. Ya, kita yang sudah tahu firman Tuhan, kita yang sudah mengerti firman Tuhan, ya di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 7 ya dan ayat yang ke-8 dikatakan, sebab beginilah ya firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ya, dikatakan dengan jelas, ya sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, ini yang nanti kita akan lihat, alami Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Dan ini memang harus digenapi. Tadi saya sudah katakan kata harus, ya artinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus bisa melihat kenyataan yang akan terjadi di dalam dunia ini. Sebab ini dikatakan oleh firman ya dari Tuhan sendiri. Lukas pasal 17, kalau Bapak Ibu Saudara baca pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-37, itu berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Jelas dikatakan di sana ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang sedang mengilang, 1 diangkat, ya 1 ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, ya 1 ditinggalkan. Siapa yang diangkat dan siapa yang ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara? Ya, yang diangkat adalah tentunya ya orang-orang yang bertahan. Ya, orang-orang yang tetap menjaga hatinya untuk semangat menyikapi setiap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, bahkan nanti akan ada lagi yang lebih ya berat lagi ya akan terjadi, sebab itu merupakan penggenapan daripada firman Allah. Ya, yang diangkat tentunya orang yang bertahan, anak Tuhan yang bertahan, gereja Tuhan yang bertahan. Ini yang dikatakan anugerah, bukan? Bertahan, anugerah keselamatan akan menjadi bagian kita. Haleluya. Ya. Kemudian Roma 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kita jaga roh di sini adalah roh kita sendiri. Ya, kita harus ya bangun roh kita sendiri, pribadi
demi pribadi. Sebab kita tahu firman Allah katakan keselamatan itu ya pribadi, harus kita kerjakan masing-masing. Itu sebabnya tadi dikatakan ada 2 orang di tempat tidur. Mungkin ini berbicara tentang suami dan istri. Tetapi mengapa hanya satu yang diangkat? Ya, beda. Ayub dan istrinya beda. Menyikapi penderitaan yang dialami oleh Ayub pada waktu itu, bukan. Ayub, dia menyikapi dengan benar. Dia bertahan dikatakan oleh firman Allah. Ya, tetapi beda dengan istrinya. Istrinya katakan kutuki saja Tuhan Allahmu. Ya, karena dia melihat penderitaan yang cukup berat yang dialami ya oleh Ayub pada waktu itu. Sekali lagi berbicara soal keselamatan itu berbicara tentang pribadi kita sendiri. Dan firman Allah jauh-jauh hari pun sudah ya tertulis, tercatat dalam firman Allah. Kerjakan keselamatanmu ya dengan takut ya dan gentar. Firman Allah dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan di sana, yang selamat, yang diangkat adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, bukan sekedar orang yang berseru-seru ya nama Tuhan. Mari menyikapi penderitaan yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Pun itu dampaknya kepada keadaan ekonomi ya, yang biasanya berdagang ya mungkin pada hari-hari ini ya karena mau mematuhi ya anjuran daripada pemerintah, di rumah saja, lakukan segala sesuatu di rumah saja. Dengan sendirinya pendapatan itu akan berkurang. Ini merupakan ujian bagi kita. Apakah kita masih bisa melakukan kehendak Bapa pada hari-hari ini? Apakah kita masih bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Saya percaya ya ketika kita mengerti firman Allah, kita mau bertahan dan kita mau tetap menjadi ya pelaku daripada firman Tuhan. Sekalipun sulit, berat, ekonomi goncang pada hari-hari ini. Tetapi ketika kita menyikapi ya penderitaan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini, sekalipun dampaknya terhadap ekonomi ya, tetapi sekali lagi yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Allah ya akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Allah akan menolong dan memberkati kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar. Siapakah orang benar ini? Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kemalangan orang-orang benar banyak. Tetapi Tuhan tahu melepaskan dia dari semuanya itu. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kita terus menjaga hati kita, terus bertahan, tetap semangat, ya, jangan patah hati, ya, jangan kita ya menjadi lemah, tetapi mari ya seperti tadi ya firman Allah katakan bahwa pencobaan yang kita alami ya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah akan nyatakan bagi kita, bagi gereja Tuhan. Kita mengasihi bangsa kita. Kita terus berdoa buat bangsa kita, agar bangsa kita diluputkan ya dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Puji Tuhan, ya Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tetap semangat,
tetap bertahan. Jangan mau imanmu ya digeser dengan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Ya di minggu yang pertama di bulan April ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab di mana ketika kita ya bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ada kuasa kematian, ada kuasa kebangkitan yang kita akan terima. Ini adalah janji daripada firman Allah. Mari, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sekalian. Sekalipun perjamuan Tuhan ini tidak seperti biasanya kita lakukan di gereja atau di rumah ibadah. Ya pada minggu yang pertama di bulan April ini ya kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tahu kebenaran firman Allah yang katakan ada kuasa kematian, ada kuasa kebangkitan yang Tuhan akan yang nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Allah sudah disampaikan. Biarlah firman Allah ini boleh menolong iman kami sekalian, supaya kami tetap semangat, kami tetap bertahan, ya sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas gereja-Mu, atas kehidupan kami, ya sebagai umat-umat ketebusan daripada-Mu. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kuduskan, sucikan roti dan air anggur ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami terima dengan iman, maka kami boleh menerima kekuatan daripada-Mu. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Roti dan air anggur yang sudah tersedia di rumah saudara masing-masing dan di tempat ini bukan roti biasa dan ini bukan anggur biasa. Ini roti bayangan dari tubuh Kristus dan anggur ini bayangan dari darah Yesus. Haleluya, mari dengan iman kita ambil roti dan air anggur. Oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasan pun tetap.
roti ke atas dengan tangan kanan saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita mau terima ya tubuh ya dari Yesus ini. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan yang berisi air anggur dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Ada kuasa kematian, ada kuasa kebangkitan-Mu yang kami sudah terima pada hari ini. Haleluya, kami mau jalani bulan April ini bersama-sama dengan Engkau, dan kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa. Dengan mengucap syukur kami sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sahih dengan tubuh dan darah Yesus, dan saya yakin dan percaya ya, lewat perjamuan kudus pada siang hari ini kita kembali dikuatkan. Ya, ada firman Tuhan yang kembali meneguhkan kita bahwa Allah yang kita sembah, Dia ada dan senantiasa menyertai kita semua. Puji Tuhan. Jemaat Kepak Duri dan Jemaat Kampung Makassar, pada siang hari ini ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, bahwa seluruh kegiatan wadah-wadah dan komisi-komisi jemaat di sepanjang minggu ini kita tetap akan liburkan. Dan terus kami himbau keluarga-keluarga di rumah pakai waktu yang ada untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan kita juga berdoa untuk kondisi situasi yang ada di negara yang kita kasih ini. Puji Tuhan. Dan sesuai dengan keputusan dari Gembala Sidang, maka hari Jumat 10 April 2020 yang sezokianya kita lakukan ibadah Paskah kematian, maka pada tahun ini kita tiadakan dan kita akan lakukan doa puasa bersama seluruh jemaat baik Kepak Duri maupun di Kampung Makassar. Kita akan kembali beribadah dalam Paskah Kebangkitan pada tanggal 12 April 2020, dan ibadah ini juga akan disiarkan secara online. Oleh karena itu mari kita nikmati setiap ibadah, setiap persekutuan dengan Tuhan, karena disitulah ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Minggu ini kita akan dukung doa buat jemaat, seluruh jemaat baik Kepak Duri maupun Kampung Makassar. Kiranya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan terus
menaungi kita, menudungi kita, sehingga kita dijauhkan dari wabah ini, dari virus ini, karena Tuhan yang menolong kita. Puji Tuhan. Kita berdoa juga buat orang-orang tua yang ada di gereja kita, baik Kepak Duri maupun di Kampung Makassar. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada orang tua yang kita kasihi. Dan terakhir, kita terus bantu doa, kita dukung di dalam doa buat kesehatan Bapak dan Ibu Gembala yang kita kasihi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, informasi untuk seluruh jemaat. Tetap terus ada di dalam Tuhan, tetap terus andalkan Tuhan, karena firman Tuhan katakan Allah kita, Dia yang berjalan di depan kita. Di depan siapa? Di depan umat-umat yang ada, yang mengandalkan, yang berlindung dalam kasih setia Tuhan. Maju terus di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan satu pujian yang katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. kasih banyak Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus beserta dengan kami. Seluruh jemaat-Mu yang ada di Kepak Duri ini, seluruh jemaat-Mu yang ada di Kampung Makassar, Tuhan sertai kami. Bungkus tutup kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat orang-orang tua lanjut usia yang ada di jemaat Kepak Duri dan Kampung Makassar, baik secara fisik maupun secara rohani. Kami serahkan mereka kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau, bahkan tetap mengasihi dan mencintai Engkau. Juga kami satukan hati kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala yang kami kasihi. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, jamah kehidupannya, jamah hatinya, jamah pikirannya Tuhan. Kuasai dia dengan kuasa-Mu Tuhan, agar ada ketenangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan biarlah Engkau Tuhan
yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, haleluya. Presiden Jokowi, wakil dan para menteri yang ada Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Para medis, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, supaya mereka dapat melayani orang-orang yang sakit dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bungkus tutup bangsa kami dengan kuasa-Mu dan hancurkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, besertalah dengan kami, bungkus tutup kami dengan kuat kuasa-Mu, dan turunkanlah berkat-Mu atas setiap kami yang ada pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi gereja-Mu pada hari-hari ini. Dan kami tutup ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.